Selamat datang di Novella Channel. Terima kasih sudah mampir di Novella Channel. Bantu untuk klik tombol subscribe dan like untuk berkembangnya channel ini. Dan jangan lupa untuk nyalakan loncengnya agar selalu mendapatkan notifikasi terbaru dari Novella Channel. Silakan menikmati cerita novel favorit Anda. Mari kita lanjutkan kembali kisah novel Aiden Enzo Kehidupan Super, episode 172, bersama Novella Channel. Selamat mendengarkan. Masih bersama Novella Channel. Mari kita lanjutkan. 10 miliar, beli papan peti mati, mengancam, intimidasi dan ancaman langsung. Kulit Charles Bion langsung menjadi sangat buruk, dia belum pernah diancam seperti ini sebelumnya. Ada keheningan sejenak di ujung telepon, seolah-olah ada badai yang sedang terjadi. Setelah lebih dari 10 detik, Charles Bion mengucapkan kata demi kata, "Anak muda, pikiran Anda sangat berbahaya. Apakah Anda mengancam saya? Karena Anda dapat menemukan nomor telepon saya, Anda pasti tahu siapa saya. Apakah Anda pikir Anda memiliki kemampuan untuk melawan keluarga Bion saya?" Ini adalah kebanggaan Charles Bion, memegang begitu banyak sumber daya di tangannya, dan dia memiliki 3 perusahaan film dan televisi, dan memiliki koneksi dengan begitu banyak pemimpin bisnis. Dia sama sekali tidak takut pada siapapun. Menantu kecil yang datang ke pintu berani membuka mulutnya dengannya, itu hanya mimpi. Namun, Aiden Enzo di sisi lain telepon berbicara dengan nada yang sangat tenang, dengan sedikit rasa panik, "Charles Bion. Saya menyarankan Anda untuk bersiap, karena keluarga Bion Anda akan berada dalam 24 jam ke depan. Tidak peduli siapa Anda, metode apa yang Anda miliki, atau berapa banyak kartu yang Anda miliki, saya dapat memberitahu Anda dengan jelas. Saya, Aiden Enzo, akan mengeluarkannya satu persatu." Charles Bion juga terkejut ketika mendengar ini. Terkejut, nada pihak lain terlalu keras. Dan dengarkan suaranya, rasanya benar-benar tidak takut. "Anak muda, apakah maksud Anda akan melawan dengan saya? Apakah Anda tahu status keluarga Bion saya?" Wajah Charles Bion juga menjadi dingin, dan dia bangun di ruang tamu villa. "Pergi berperang, kamu tidak memenuhi syarat untuk berperang denganku." Kalimat sederhana Aiden Enzo benar-benar menyulut kemarahan di hati Charles Bion. "Beraninya kamu mengatakan bahwa kamu tidak memenuhi syarat?" Hahaha, Charles Bion tertawa keras, semakin dia tertawa, semakin ganas dia jadinya. Ini adalah lelucon terbaik yang pernah dia dengar selama beberapa dekade. "Aku tidak memenuhi syarat." Baik, anak muda, sikapmu sangat tangguh. Harus kukatakan, aku mengagumi keberanianmu, tapi orang yang ingin bertarung dengan Charles Bion belum lahir. Karena kamu tidak ingin bicara, maka kita tidak perlu membicarakannya. Dalam 10 menit, seluruh internet akan mengungkap skandal tentang istrimu, termasuk putrimu. Charles Bion berkata dengan dingin, jelas marah. "Di Sanjiang, siapa yang berani berbicara sendiri itu?" "Baiklah, Charles Bion, aku suka sikapmu. Karena, aku akan berurusan denganmu lebih kejam. Hanya dengan cara ini, kamu akan merasakan sakitnya," kata Aiden Enzo. Charles Bion mendengus dingin dan berkata, "Baik, aku akan menunggumu. Aku tidak tahu apa yang salah denganmu sebagai sampah di Sanjiang, tapi aku ingin memberitahumu bahwa air di rumah kami sangat dalam. Jadi hati-hati siapa yang mati terakhir, ya, kamu sendiri." "Hehe, apakah air di keluarga Bion?" Aiden Enzo mendengus. Tawa ini membuat hati Charles Bion bergetar, dan yang pertama berkata, "Kalau begitu aku benar-benar ingin melihat seberapa dalam air di keluarga Bionmu, bisakah kamu menenggelamkanku? Bisakah keluarga Bion yang seperti semut tenggelam seperti naga?" Keluarga Enzo. Setelah itu, Aiden Enzo menutup telepon secara langsung, dan segera menelepon kembali Fergie Quinn, dan berkata dengan dingin, "Tuan Quinn, saya ingin keluarga Bion menghilang dari dunia ini. Tidak peduli siapa yang berani menghentikan saya, akhirnya akan tetap sama." Fergie Quinn tampak ragu-ragu, dia sedang menyelidiki Charles Bion barusan, dan mendapat kabar bahwa Charles Bion ini bukan kekuatan biasa. Masalah sepele bagi Aiden Enzo untuk menghancurkan keluarga Bion. Tetapi orang-orang di sekitar keluarga Bion tidak mudah dihadapi. Tarik satu rambut dan gerakkan seluruh tubuh. Charles Bion telah memanjat dan berguling begitu lama, dan dia sudah memiliki kartu dan jimatnya sendiri. Fergie Quinn sedikit malu, dan berkata, "Tuan, apakah Anda ingin memikirkannya lagi? Jika Anda melakukan ini, Anda akan menjadi sasaran keluarga cabang."
Aiden Enzo mengerutkan kening dan meninggikan suaranya. Dia berkata dengan suara dingin, aku tidak akan pernah mengecewakanmu. Keluarga Bion harus mati. Mendengar ini, Fergie Quinn tidak ragu-ragu, dan berkata, baik. Aku akan menanganinya sekarang. Melihat Aiden Enzo menutup telepon, Tergio Ziso berjalan mendekat dan berkata, Tuan Enzo, apa yang harus saya lakukan? Aiden Enzo berkata, bersiaplah, selanjutnya, saya perlu bekerja sama dengan pihak luar dan sepenuhnya menggulingkan keluarga Bion dan orang-orang di belakangnya. Pada saat yang sama, villa keluarga Bion. Charles Bion duduk di sofa burung kulit mewah di ruang tamu, dengan dua pelayan berdiri di sampingnya. Menunggu dia, Ruizi Savo berdiri diam di samping dengan gips di satu tangan. Jika pihak lain menolak, lupakan saja dan lawan sampai mati, kata Charles Bion perlahan. Itu benar-benar pertama kalinya dia bertemu orang seperti itu, dan dia tidak kenal kompromi. Wajah Ruizi Savo menjadi gelap, tetapi dia berkata dengan acuh tak acuh, ayah, saya pikir Aiden Enzo hanya membual, bagaimana dia bisa dibandingkan dengan Anda, ayah angkat. Dia adalah menantu dari pintu ke pintu, dan dia benar-benar menganggap dirinya sebagai karakter. Sekarang seluruh jaringan menyerang istrinya, saya khawatir dia tidak tahu berapa banyak penelamat yang dia pakai. Itu hanya satu Aiden Enzo, selama ayah angkatnya bergerak, 10 dari mereka tidak cocok. Ini adalah kepercayaan diri Ruizi Savo. Charles Bion menatapnya dengan dingin, dan berkata, baik, aku akan menangani masalah ini sendiri, kamu di sini bersamaku beberapa hari ini, jangan keluar, aku khawatir pihak lain akan mencelakiamu. Ruizi Savo langsung tersanjung. Dia tersenyum dan berkata, terima kasih ayah angkat. Namun, apa yang bisa dia lakukan untuk kita? 1,5 miliar, aku harus mengambilnya kembali. Charles Bion tidak mengatakan apa-apa, hanya menggelengkan kepalanya sedikit. Tiba-tiba, kepala pelayan di samping menyerahkan telepon dan berkata, Tuan, nomor telepon perusahaan mengatakan ini mendesak. Masalah mendesak, ekspresi Charles Bion menjadi gelap. Dia tidak perlu bertanya tentang masalah umum perusahaan. Jika dia bisa ditemukan, berarti perusahaan itu pasti punya masalah besar. Jadi, Charles Bion terhubung. Segera, suara cemas datang dari ujung telepon, mengatakan, Tuan, sesuatu telah terjadi, silakan periksa saluran lokal di internet. Charles Bion terkejut, dan buru-buru membuka internet dan saluran lokal. Yang dia lihat hanyalah wawancara kejutan dengan perusahaannya di layar. Halo semuanya, ini adalah perusahaan media film dan televisi Bionyu. Orang yang menerima laporan mengatakan bahwa perusahaan film dan televisi ini memiliki aturan tak terucapkan untuk karyawan perusahaan. Kami akan membawa korban ke sini hari ini untuk melihat bagaimana perusahaan media film dan televisi Bionyu ini menanganinya. Tangkapan layar tengah. Berdiri di sebelah reporter adalah seorang korban wanita yang mengenakan topeng. Menghadap ke kamera, menangis, saya datang kerja 3 bulan lalu, dan manajer umum perusahaan ini mengirim panggilan WeChat untuk melecehkan saya setiap kali dia tidak bekerja, ingin berkencan dengan saya, tetapi kemudian dia langsung menyalahgunakan kekuasaannya dan meminta saya untuk bekerja lembur, dan kemudian memperkosa saya ketika tidak ada seorang pun di perusahaan, dan dia bahkan mengancam saya bahwa saya tidak akan bisa mendapatkan pekerjaan sepanjang di Sanjiang, kata korban perempuan sudah menangis. Ada juga sejumlah besar warga yang mengelilinginya. Adapun media film dan televisi Bionyu, banyak penjaga keamanan dikirim untuk membersihkan tempat kejadian, dan pemandangan itu kacau untuk sementara waktu. Kemudian, kamera berkedip, dan reporter buru-buru berkata, saya berada di film dan televisi Bionyu Media sekarang, dan keamanan di sini jelas tidak ingin kami masuk untuk wawancara dan melakukan kekerasan terhadap kami. Silakan lihat dengan jelas wajah jelek orang-orang ini. Terima kasih sudah mampir di Novela Channel. Bantu untuk klik tombol subscribe dan like-nya untuk berkembangnya channel ini. Novela Channel akan memberikan lebih banyak lagi cerita novel yang lainnya dalam versi audio.